Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan membaca buku resep menggelorakan minat baca yang berjudul Bacalah Menghidupkan Kembali Semangat Membaca Para Mahaguru Peradaban. Saya ditemani saja yang belum bobo juga, udah jam setengah satu. Bagian 1, Buku dan Peradaban Islam. Berkat akal budinya, manusia dapat mengabadikan kesejarahan dunia ini, baik berupa dunia luar yang kasat mata maupun dunia dalam yang ada di dalam relung hati, pikiran, dan emosi ke dalam lembaran kertas. Dengan ditemukannya kertas, pewarisan kebudayaan atau lajunya peradaban bisa mengalir dengan lancar hingga hari ini. Beberapa dengan tradisi lisan, dengan teks, dimensi ilmu pengetahuan bisa dilakukan secara masif seolah tidak menemukan hambatan ruang dan waktu. Hanya dengan bantuan 26 huruf atau abjad, seluruh pengalaman bahkan angan-angan masa depan manusia dapat dituangkan ke dalam lembaran-lembaran kertas atau teks yang kemudian dijilid. Benda inilah yang kita sebut buku. Apa buku itu? Jawaban atas pertanyaan itu sangat bergantung pada ketertarikan kita. Apakah pada karakteristik fisiknya atau kegunaannya? Berdasarkan tampilan fisiknya, sesuatu bisa dikatakan buku apabila terdiri atas lembaran-lembaran kertas yang disusun dan kemudian dirapikan pada keempat tepinya serta dilindungi pada bagian depan dan belakangnya dengan sampul yang agak tebal dan bahannya tahan lama. Dalam pengertian sederhana ini, tidak hanya novel atau kitab tafsir saja, namun buku cek, buku kas, atau buku nota juga bisa dikatakan sebuah buku. Berdasarkan kegunaannya, sesuatu dikatakan buku apabila terdiri atas rangkaian informasi atau data yang bermakna yang saling berkaitan secara sistematis dan bernalar. Buku merupakan komunikasi tertulis yang disusun untuk tujuan presentasi dan pemeliharaan sumber-sumber informasi berharga. Yang membedakan buku dengan berbagai bentuk komunikasi lainnya yang sifatnya tidak abadi, yaitu buku memiliki nilai pemeliharaan, penyimpan pengalaman, pengamatan, serta pemikiran kritis yang berguna untuk jangka panjang. Buku pada awalnya digunakan sebagai pemeliharaan tradisi yang disampaikan secara lisan agar tidak punah. Kepunahan ini diakibatkan karena keterbatasan daya ingat dan daya tampung memori manusia. Tidak ada catatan sejarah yang sampai kepada kita kapan budaya keaksaraan mulai masuk di Indonesia. Padahal kalau ada, itu bisa dijadikan sebuah tonggak untuk mengetahui kapan sesungguhnya bangsa Indonesia ini mulai mengenal dan dikenal dunia. Fakta sejarah yang ada hanyalah menyuguhkan sebuah kenyataan yang memilukan bahwa pada saat Indonesia merdeka, 90% jumlah penduduknya buta huruf. Menelusuri sejarah buku pada hakikatnya sama dengan mengikuti pelajaran peradaban manusia. Begitupun dengan perpustakaan yang berisi buku-buku, berperan sebagai memori kolektif masyarakat semenjak menuliskannya ke dalam teks. Buku juga ternyata dapat dijadikan sebagai indikator kemajuan atau kemunduran peradaban sebuah bangsa. Dalam sejarah Islam, hal ini dapat dilihat secara kasat mata. Masa-masa kejayaan atau kemasan Islam adalah masa-masa kejayaan ilmu pengetahuan atau buku. Fluktuasi kejayaan peradaban ini sangat berbanding lurus dengan fluktuasi produksi buku. Fakta historis tersebut ternyata menjadi semacam sunatullah atau hukum besi sejarah bahwa kejayaan bangsa sangat ditentukan oleh budaya teksnya. Hari ini pun kita menyaksikan bahwa negara-negara maju adalah karena mereka memiliki apresiasi yang tinggi terhadap buku atau ilmu pengetahuan. Sebaliknya, kita menyaksikan bagaimana nasib negara-negara yang memiliki apresiasi yang rendah terhadap buku atau ilmu pengetahuan. Mereka semua menjadi negara-negara miskin atau terbelakang yang sialnya kebanyakan berpenduduk mayoritas Islam, termasuk Indonesia.
Keadaan ini sangat jauh dengan beberapa abad Islam ketika Islam menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dan menjadi soko guru peradaban dunia. Buku juga ternyata dapat dijadikan sebagai indikator kemajuan atau kemunduran peradaban sebuah bangsa. Dalam sejarah Islam, hal ini dapat dilihat secara kasat mata. Masa kejayaan atau kemasan Islam adalah masa-masa kejayaan ilmu, pengetahuan, atau buku. Berikut ini kita akan bernostalgia dengan mengunjungi masa kemasan Islam. Masa ketika buku atau ilmu pengetahuan menjadi napas, aliran darah, dan denyut jantung kaum muslimin. Ulasan sejarah ini didasarkan pada tulisan Su'ali Fuad yang berjudul Perpustakaan Islam Masa Lalu yang dimuat dalam kumpulan karangan Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan, Jakarta, Ikatan Pustakawan Indonesia 2006 halaman 87-103 yang dilengkapi dari berbagai sumber. Menurut Fuad, ada beberapa perintah dalam Islam, baik dalam Al-Quran atau hadis yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, berzikir, mengajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Secara sederhana dapat disimpulkan menjadi 5 konsep, yaitu al-adl, keadilan, al-ilmu, pengetahuan atau ilmu, ibadah, khilafah atau perwalian, dan al-waqf, perwakafan. Apabila sejarah awal Islam ditelaah, akan terungkap betapa kelima konsep ini telah diberi bentuk praktis dan melahirkan suatu infrastruktur yang canggih bagi pendistribusian informasi dan ilmu pengetahuan. Umpamanya konsep al-ilmu. Konsep ini serba mencakup dan membentuk pandangan umat langsung sejak awal Islam, sehingga benar-benar menjadikan menuntut ilmu pengetahuan sebagai kewajiban keagamaan. Menurut definisi, menjadi muslim berarti aktif dalam pelahiran, pemrosesan, dan penyebaran ilmu pengetahuan. Konsep ilmu dalam Islam bukanlah suatu gagasan yang bersifat membatasi dan elitis, melainkan menyeruak ke segala lapisan dan sangat bersifat distributif. Ia bukanlah monopoli individu, kelompok, kelas, atau jenis kelamin tertentu. Karena justru menurut ilmu dan menyampaikan atau mengajarkan ilmu merupakan kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat, dan ia tidak pula terbatas pada suatu bidang ilmu tertentu, tetapi mencakup seluruh dimensi kesadaran manusia dan seluruh spektrum fenomena alamiah. Sungguh Islam menempatkan ilmu sejajar dengan keadilan, karena pada hakikatnya keadilan merupakan keadilan yang bersifat distributif, maka ilmu pun merupakan ilmu yang distributif. Yang satu merupakan sarana untuk mencapai yang lain. Sasaran ideal pandangan dunia Islam yaitu bahwa penegakan suatu masyarakat yang adil tidak akan tercapai tanpa sarana ilmu pengetahuan distributif. Hanya apabila ilmu pengetahuan secara mudah dan luas dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat, barulah keadilan dapat ditegakkan dan perwujudan yang Islami. Pada abad pertama Islam, tradisi lisan mendominasi dan merupakan sarana utama menyebarkan informasi. Tetapi segera menjadi jelas bahwa ingatan tak dapat diandalkan sepenuhnya, dan segera setelah itu tradisi teks mulai berlaku di antara para penuntut ilmu pengetahuan. Sa'ad bin Jubair wafat 714 Masehi berkata bahwa dalam kuliah-kuliah Ibnu Abbas ia mencatat pada lembaran. Apabila telah penuh, ia menuliskannya pada kulit sepatunya dan kemudian di tangan. Ayahnya sering berkata kepadanya, "Hafallah apa yang engkau dengar, tetapi terutama sekali tulislah. Apabila telah sampai di rumah, tulislah. Dan jika engkau memerlukan atau engkau tak ingat lagi, bukumu akan membantumu." Pendirian perpustakaan mulai dirintis pada masa kekuasaan Bani Umayyah sebagai akibat dari tradisi penulisan ilmu pengetahuan. Dari kebiasaan mencatat tersebut, kemudian berkembanglah menjadi catatan yang terkumpul sebagai buku atau kitab.
Pertumbuhan yang sangat cepat dari tradisi teks tersebut melahirkan kumpulan-kumpulan buku atau koleksi yang kemudian dapat dikatakan sebagai perpustakaan. Perpustakaan Islam pada masa klasik sepenuhnya merupakan kepedulian dan political will yang baik dari para sultan atau raja serta ilmuwan yang betul-betul dengan sepenuh hati mencintai ilmu pengetahuan. Sultan menyediakan sarana dan prasarana bagi pemburu ilmu dengan sangat memadai, sehingga seluruh hidup ilmuwan dapat dicurahkan untuk berburu, mencatat, meneliti di bidang ilmu yang mereka minati. Ibnu Jubair mencatat menggunakan lembaran-lembaran lontar atau yang terbuat dari tangkai pohon lontar atau perkamen yang terbuat dari kulit domba. Catatan-catatan seperti ini dengan bebas dipertukarkan di antara pelajar dan cendekiawan. Sungguh sangat sering catatan-catatan seperti ini dipadukan sehingga membentuk buku. Ibnu Ishaq al-Waqidi, Ibnu Sa'ad al-Balazuri, At-Tabari, dan Al-Bukhari menunjukkan bahwa Urwah bin Zubair wafat 713 Masehi adalah orang pertama yang menghimpun buku-buku berhalaman lepas seperti itu, dan muridnya Az-Zuhri wafat 742 menghimpun sedemikian banyak sehingga hampir tidak ada ruangan bagi yang lain di rumahnya. Keasyikannya menghimpun dan mempelajari buku-buku telah menyita sedemikian banyak waktunya, sampai-sampai istrinya mengeluh, "Demi Allah, buku-buku ini telah membuatku jengkel daripada 3 istrimu yang lain." Selama periode ini terjadi peningkatan kegiatan penulisan buku yang luar biasa. Para cendekiawan yang biasa mengajar diminta dan dirangsang supaya menulis buku. Selain itu, mereka pun mendapat dorongan yang luar biasa dari para siswa yang menghendaki agar kuliah-kuliah mereka dicatat dan kemudian dialihkan ke dalam bentuk buku yang terpadu. Al-Amsh Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran 680-765 Masehi. Misalnya, seorang ulama hadis yang independen dan pandai selalu disepakati untuk menulis buku walaupun tidak semua permintaan selalu dipenuhinya. Ketika ia wafat, buku telah menjadi sarana yang umum dan banyak digunakan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Penyebaran buku semakin akseleratif dengan dipergunakan kertas yang diproduksi orang-orang Cina. Sebagai hasil dari kaum muslim mengadakan kontak dengan orang-orang Cina pada paruh kedua abad ke-7. Peristiwa ini juga merupakan realisasi dari sabda Nabi SAW, "Tuntutlah ilmu pengetahuan walau sampai ke negeri Cina," yang kemudian segera disadari betapa pentingnya kertas untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Cendekiawan muslim Ziauddin Sardar dalam bukunya Kembali ke Masa Depan menuturkan bahwa teknik pembuatan kertas pada mulanya dikenalkan oleh orang-orang Cina. Mereka adalah para tawanan perang pasukan muslim yang ditahan di Samarkand, Uzbekistan. Kemudian di kota inilah kali pertama didirikan pabrik kertas. Dari sini industri kertas menyebar ke provinsi-provinsi dan kota-kota besar lainnya. Hanya dalam hitungan beberapa dekade, kertas dapat menggantikan lontaran dan perkamen, serta menjadi sarana utama untuk penyebaran informasi tertulis. Pada akhir abad itu, dokumen-dokumen pemerintah yang menggunakan perkamen diganti dengan kertas. Sejalan dengan perkembangan industri kertas, maka industri-industri lain yang berkaitan dengan penerbitan buku juga berkembang pesat, seperti industri tinta dalam berbagai warna, teknologi tulis-menulis dan ilustrasi, begitu juga penjilidan berkembang dengan pesat. Hasil semuanya itu terlihat dengan adanya buku yang tidak saja mengagumkan siapapun yang melihatnya, tetapi juga merupakan suatu karya seni yang indah. Pada masa kekuasaan Abbasiyah, tradisi tulis-menulis terus berkembang dan bahkan semakin tinggi intensitasnya, terutama setelah industri kertas masuk ke dunia Islam pada abad kedua Hijriah. Di samping tradisi penyalinan literatur ilmu pengetahuan, tradisi penerjemahan karya-karya asing telah menjadi pendorong bagi berdirinya perpustakaan. Di samping hal-hal tersebut, kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada masa itu juga menjadi faktor penting bagi perkembangan perpustakaan. Pada masa Daulah Abbasiyah,
Arab wilayah kekuasaan pada masa Daulah Abbasiyah, wilayah kekuasaannya tidak saja terbatas pada semenanjung Spanyol, Afrika Utara, Asia Kecil, dan pulau-pulau di Laut Tengah seperti Majorca, Korsika, Sardinia, Kreta, Siprus, dan sebagian Sicilia. Secara politik, pergantian dinasti dari Bani Umayyah ke dinasti Abbasiyah membawa implikasi yang luas bagi kehidupan intelektual. Dinasti yang baru memberikan peluang bagi masuknya bangsa-bangsa non-Arab untuk berpartisipasi dalam berbagai lapangan kehidupan. Kehadiran orang-orang non-Arab, baik yang muslim atau non-muslim, dalam pergaulan ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial membawa pengaruh yang amat besar bagi tubuh dan perkembangan ilmu pengetahuan, yang pada gilirannya menumbuhkan perkembangan penyalinan dan penerjemahan buku-buku yang sangat pesat. Karenanya, tidak lebih dari 2 abad setelah datangnya Islam, industri buku maju pesat sedemikian rupa. Pada saat itu, kaum muslimin memilih untuk menjadi ahl al-kitab dengan pengertian yang sebenarnya. Mereka tidak hanya sekadar membaca Al-Quran, namun lebih dari itu, membaca hanyalah salah satu dari kesibukan mereka. Hubungan antara membaca dan Al-Quran adalah sangat penting. Kaum muslim mempraktikkan gagasan bahwa menuntut ilmu pengetahuan itu merupakan ibadah, bahwa ilmu dan ibadah merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama, maka keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena itu sama sekali tidak mengejutkan apabila pada satu abad berikutnya industri buku tersebar sampai ke setiap pelosok dunia muslim. Dengan demikian, maka muncullah perpustakaan baik milik kerajaan, milik umum, maupun perpustakaan bersifat khusus atau milik pribadi. Toko-toko buku bermunculan pula, baik kecil di lingkungan masjid atau yang besar di pusat kota besar dan di pojok-pojok tertentu. Dan insan-insan buku, para penulis, penerjemah, penyalin, pelengkap peradaban buku kaum muslim pada saat itu. Ibnu Jam'ah yang hidup pada akhir abad 13 mengatakan, janganlah bersusah payah menyalin buku yang dapat kamu beli. Lebih penting bagi kamu untuk menggunakan waktu untuk menelaah buku-buku daripada menyalin. Dan janganlah merasa puas dengan meminjam buku yang dapat kamu beli atau sewa. Memang dipertanyakan dalam sebuah studi kritis atas eksistensi perpustakaan muslim di awal itu. Apakah hanya semata-mata merupakan himpunan catatan pelajar dan risalah-risalah kecil atau sudah berupa buku-buku yang lebih formal. Yang jelas di antaranya terdapat beberapa yang menghimpunnya dalam kesadaran bahwa materi-materi semacam ini itu patut disimpan, dan itulah yang merupakan awal kemunculan perpustakaan muslim. Perpustakaan dalam sejarah Islam memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai tempat mencari bahan referensi bagi para penuntut ilmu di berbagai tingkat pendidikan, bahkan kajian bagi para intelektual, pusat penyimpanan buku dan manuskrip berharga karya para ilmuwan, serta berbagai tempat pertemuan untuk kepentingan diskusi ilmiah dan debat intelektual. Hal itu tumbuh dan berkembang atas dorongan tradisi intelektual yang menonjol dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam, yakni penerjemah, penulis kitab, polemik intelektual, perdebatan, dialog, ulasan, pensyarahan, dan sebagainya. Meminjamkan buku sudah menjadi mode di seluruh dunia muslim saat ini, selama hal itu tidak menjadi kemadharatan baik bagi peminjam atau yang meminjamkan. Walaupun ada sebagian orang yang tidak setuju dengan meminjamkan buku secara pribadi, namun tren meminjamkan buku ini telah ikut memajukan ilmu pengetahuan. Dengan perkembangan perbukuan yang amat pesat, maka perpustakaan mulai dibangun di hampir semua kota yang besar. Yang pertama dibangun adalah perpustakaan kerajaan milik para khalifah. Hampir semua dinasti dari Umayyah, Abbasiyah sampai Bani Umayyah di Spanyol, Fatimiyah di Mesir, Hamdaniyah di Aleppo,
Buwaihia di Persia, Samania di Bukhara, dan Ghaznawiya di Mongol mendirikan perpustakaan-perpustakaan di setiap pusat pemerintahan kota. Pada abad-abad permulaan Islam terdapat 3 macam perpustakaan, yaitu umum, semi-umum, dan pribadi. Perpustakaan-perpustakaan untuk umum biasanya berhubungan dengan madrasah atau masjid. Perpustakaan semi-umum terbuka untuk kalangan terbatas, golongan tertentu, sedangkan perpustakaan pribadi milik oleh para cendekiawan untuk keperluan pribadi, walaupun tidak menutup untuk digunakan cendekiawan lain atas izinnya. Ahmad Syalabi mendeskripsikan kebenaran 3 macam perpustakaan tersebut. Yang digolongkan pada perpustakaan umum adalah Bait al-Hikmah, perpustakaan Haidar di Najaf, perpustakaan Ibnu Sawar di Bashrah, perpustakaan Dar al-Ilmu di Baghdad, perpustakaan Masjid Az-Zaud, Dar al-Hikmah, perpustakaan Kairo, dan sejumlah perpustakaan sekolah lainnya. Dan di antara perpustakaan semi pribadi yang tercatat adalah perpustakaan-perpustakaan Khalifah dinasti Fatimiyah di Mesir. Adapun perpustakaan pribadi jumlahnya amat banyak, di antaranya adalah perpustakaan milik Ali bin Yahya al-Munazim. Ia adalah ahli astronomi yang kaya raya sehingga dapat mendirikan perpustakaan megah di pinggir kota Baghdad. Koleksi bukunya terdiri atas ilmu-ilmu alam terutama astronomi. Ia membuka perpustakaannya untuk semua orang, malah ia bisa menjamu pengunjung perpustakaannya dengan cuma-cuma. Contoh lain pemilik perpustakaan pribadi adalah Ismail bin Abdad, seorang penulis. Koleksi bukunya mencapai ribuan jilid. Diriwayatkan bahwa ia menolak diangkat sebagai menteri karena ia harus pindah tempat dengan memindahkan koleksi perpustakaannya. Wazir Burmasyah ketiga, yaitu Sabur bin Adasyih, mendirikan perpustakaan pribadi di suatu jalan Bain Asyurain, artinya antara dua dinding di Baghdad. Perpustakaan Adud Daulah ayah Ba'ad Daulah juga telah mendirikan sebuah perpustakaan di Shiraz yang diberi nama Khizanah al-Qutub. Perpustakaan ini digambarkan sebagai tempat yang dikelilingi oleh tanaman, danau, dan aliran-aliran air. Bangunannya berkubah dengan 360 ruangan. Perpustakaan ini juga dibuka untuk semua cendekiawan dan mahasiswa. Ada juga perpustakaan Al-Fat bin Hakan, perpustakaan Hunain bin Ishaq, perpustakaan Ibnu Al-Kasab, perpustakaan Al-Muwafaq bin Matram, perpustakaan Jamal ad-Din Al-Qifri, perpustakaan Ufraim bin Zafan, dan perpustakaan Qu'ad ad-Din al-Isfahani. Di samping digunakan oleh pribadi, pemilik perpustakaan tersebut juga mengizinkan para cendekiawan lain untuk menggunakannya. Ibnu Ibad bahkan tidak saja mengizinkan, tetapi juga memberikan 1000 dirham dan seperangkat pakaian kepada setiap cendekiawan. Pada masa itu juga, sebagai konsekuensi logis dari perkembangan pembukuan, muncullah kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di antaranya yang terkenal adalah Baghdad, Habur, Persia, Afrika Utara, dan Andalusia atau Spanyol. Di kota Baghdad pada masa kejayaannya dan beberapa dekade sebelum dihancurkan oleh bangsa Mongol, terdapat 36 buah perpustakaan, dan para ilmuwan Baghdad bangga dengan keberadaan perpustakaan tersebut. Semua itu merupakan jumlah yang sangat besar pada saat itu. Berikut adalah beberapa nama perusahaan yang ada di kota Baghdad. Di antara perpustakaan Al-Waqidi yang diduga memiliki buku yang harus diangkut sekitar 120 ekor unta beban. Bait al-Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Al-Makmum yang merupakan pusat studi ilmiah bagi pengkajian dan penelitian layaknya universitas pada masa kini. Menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Dar al-Ilmu An-Nizamiyah yang cukup besar koleksinya dan melahirkan seorang pakar hukum bernama
At-Tusi yang terkenal dengan karyanya Syiar al-Muluk Al-Mutanashiriyah Al-Baikani yang jumlah koleksinya membutuhkan 63 keranjang dan 2 kompor untuk mengangkutnya. Perpustakaan Muhammad bin Husain dan hadis yang hadis yang koleksinya berupa manuskrip langka, dan perpustakaan Ibnu Kamil dengan koleksinya berjumlah 10.000. Bersama dengan itu, semakin maraknya penjualan buku terjadi di kota Baghdad ini. Di Persia terdapat perpustakaan di Rai berisi manuskrip yang apabila diangkut akan membutuhkan sebanyak 400 ekor unta. Demikian menurut Philip Kahit di perpustakaan penyair Ibnu Hamdan di Mosul telah memberikan buku-buku cabang ilmu pengetahuan kepada sekolah tinggi yang ia dirikan di kota itu. Perpustakaan Ad-Daulah memiliki 2 koleksi. Di samping ada di Basrah, juga dibangun perpustakaan yang luas di perkarangan Istana Siraj. Dalam sejarah, Ad-Daulah adalah seorang amir Buwaihi yang paling besar, penguasa paling termasyhur pada masanya, dan Baghdad menjadi kota ilmu dan peradaban. Dari sini banyak lahir para cendekiawan yang sangat berpengaruh. Ad-Daulah adalah orang yang mencintai belajar dan banyak memberikan dana beasiswa kepada para teolog, ahli-hukum, metafisika, dan ahli mesin kepada filsuf. Ia menyediakan satu ruang yang luas di istananya di samping ruang kerjanya, dengan maksud agar ia mudah mendiskusikan berbagai persoalan dengan mereka. Ia juga membangun rumah sakit yang terkenal yang diberi nama Bimaristan al-Adudi. Pada saat terjadi invasi pasukan Mongol abad ke-13, paling tidak ada 10 perpustakaan lain, 8 perpustakaan di berbagai sekolah tinggi, dan 2 perpustakaan di masjid. Perpustakaan lain di Persia terdapat di kota-kota Isfahan, Shiraz, Merv, Mosul, Basrah, Ghazna, dan Nisapur. Di Bukhara, Raja Nuh bin Mansur membangun sebuah perpustakaan besar yang meliputi berbagai macam ilmu. Ibnu Sina pernah menyebutkan bahwa beberapa macam buku dalam bidang filsafat ada di perpustakaan itu. Sahib bin Abbad adalah seorang filsuf yang menaruh perhatian pada masalah-masalah filsafat dan ilmu. Ia memiliki perpustakaan yang cukup besar. Katalognya terdiri dari 10 jilid. Oleh karena itu, ia menolak diangkat oleh Nuh bin Mansur menjadi menteri karena ia harus menyiapkan 400 ekor unta untuk mengangkut buku-bukunya. Terdapat sejumlah perpustakaan di Kairo, antara lain perpustakaan Bait al-Hikmah yang didirikan oleh Al-Aziz 975 sampai 996, seorang khalifah dinasti Fatimiyah. Perpustakaan ini berisi lebih dari 100.000 judul buku dan 600.000 jilid buku, termasuk 2.400 Al-Quran berhiaskan emas dan perak yang tersimpan di ruang terpisah. Perpustakaan Al-Fadil dirampas oleh Al-Faraj pada tahun 1068. Buku-buku koleksinya diangkut oleh 25 ekor unta beban. Buku-buku tersebut semuanya dibakar oleh tentara Turki beberapa bulan kemudian. Pada tahun 1171, ketika Sultan Saladin memasuki Kairo, ia mendirikan perpustakaan dengan koleksi sebanyak 120.000 buah di dalam istana dan menyerahkannya kepada seorang penanggung jawab, Al-Qadi Al-Fadil, seorang cendekiawan. Perpustakaan Ben Fatik adalah perpustakaan pribadi Yahudi dan Muslim yang ada di Kairo. Juga ada perpustakaan Al-Ma'arif berisi ribuan buku dari setiap cabang ilmu pengetahuan. Pada sampul belakang setiap volume terdapat komentar yang menyatakan kualitas buku tersebut yang ditulis oleh Al-Ma'arif sendiri. Keberadaan perpustakaan di Mesir berkembang cukup pesat sehingga memenuhi kebutuhan para pemakai.
Hal itu terlihat pada suatu kesempatan ketika Khalifah menanyakan kitab Al-Ain, sebuah kamus bahasa Arab yang ditulis oleh Al-Khalil. Petugas perpustakaan dapat menunjukkan kepada Khalifah sebanyak 31 salinan dan satu di antaranya bertanda tangan penulisnya. Begitu juga kitab-kitab penting lainnya disalin cukup banyak seperti Jambara, yaitu kitab mengenai leksikografi, hasil dengan 40 jenis koleksi yang tersedia dalam 40 ruangan yang penuh berisi ilmu kuno, ilmu alam, dan filsafat Helenistik. Di Spanyol terdapat lebih dari 70 perpustakaan. Di antara perpustakaan Khalifah Al-Hakim di Cordova dibangun oleh Abdul Ar-Rahman merupakan perpustakaan terbaik di dunia Islam pada saat itu. Perpustakaan ini berisi sekitar 600.000 ekslampar yang terdiri dari atas buku-buku pilihan hasil seleksi para ahli dan penyalur buku. Perpustakaan ini dikelola oleh sebuah organisasi yang besar, terdiri atas para pustakawan, penyalin, dan penjilid. Perpustakaan Khalifah Al-Hakim menjadi suram ketika dikelola oleh para petugas di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Hakam II, Hisham. Ia adalah seorang penguasa yang lemah karena secara de facto yang mengandalkan pemerintah adalah Wazir Al-Mansur yang ingin menarik hati para ulama ortodok. Ia membolehkan pengeluaran dan membakar buku-buku yang tidak mereka sukai, seperti buku-buku filsafat, astronomi, dan ilmu-ilmu kuno peninggalan Helenistik yang mereka anggap duri dalam daging bagi orang-orang ortodoks Sunni. Perpustakaan-perpustakaan yang menjadi pusat intelektual Muslim yang demikian maju seperti yang telah disebutkan sebelumnya akhirnya hancur dengan nasib yang sangat menyedihkan dengan berbagai sebab yang berbeda-beda. Perpustakaan di Tripoli dihancurkan oleh tentara perang salib atas komando seorang rahib yang tak senang atas menemukan banyak Al-Quran di sana. Sementara perpustakaan Sultan bin Mansur seluruhnya terbakar segera setelah Ibnu Sina berhasil menyelesaikan penelitiannya di sana. Perpustakaan-perpustakaan di Baghdad dibakar oleh tentara Mongol dan Tartar ketika mereka masuk dan menjarah kota Baghdad. Mereka juga menghancurkan bangunan yang ada di depan mata mereka, seindah dan sekokoh apapun bangunan itu. Penghancuran oleh bangsa Mongol ini juga dilakukan terhadap perpustakaan-perpustakaan di Samarkand dan Burqa. Pada tahun 1068, perpustakaan Al-Hakim di Kairo milik Menteri Abu al-Faraj jatuh ke tangan tentara Turki. Perpustakaan senilai 1 juta dinar dan koleksinya jika diangkut membutuhkan sebanyak 25 ekor unta. Beban itu porak-poranda ketika tentara Turki menaklukkan khalifah dan menjarah istananya. Mereka merobek sampul buku yang terbuat dari kulit yang indah itu dengan biadab dan kemudian menjadikannya sepatu. Manuskripnya timbul dalam sebuah tumpukan kemudian dibakar. Sebagian isi perpustakaan Ben Fatik dibuang dan dilempar oleh istrinya ke kolam air di halaman rumahnya yang luas karena sang istri dendam dan cemburu kepada almarhum suaminya yang lebih mencintai buku-buku daripada dirinya. Di Spanyol, semua perpustakaan baik pribadi atau umum mengalami kemusnahan ketika bangsa Moor diusir oleh Raja Kristen pada tahun 1492. Ribuan buku berbahasa Arab dibakar. Kehancuran perpustakaan kaum muslimin tersebut betul-betul menjadi musibah bagi perkembangan pendidikan dan intelektual Islam. Andai saja hal-hal itu tidak terjadi, bisa jadi keadaan dunia Islam tidak seperti sekarang. Untungnya masih banyak karya asli para ilmuwan Islam besar seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Hafiz, Sa'di, dan Firdausi dapat diselamatkan dari penghancuran. Abad kegelapan Islam yang terjadi pada abad-abad
Pertengahan Masehi boleh jadi diakibatkan oleh putusnya mata rantai antara masa keemasan Islam dan pasca pembumi hangusan perpustakaan tersebut. Dari pemaparan tersebut, kita sangat meyakini bahwa perpustakaan sebagai sarana pendidikan yang paling utama merupakan salah satu aspek sejarah Islam yang diadil. Ia menjadi salah satu pilar penyangga peradaban Islam yang terlalu berharga untuk diremehkan dan disepelekan. Tampaknya benar apa yang dikatakan oleh Muhammad Qutb bahwa kelemahan pokok penulisan sejarah Islam adalah terlalu menekankan pada sejarah perpolitikan. Padahal sejarah perpolitikan adalah sisi yang paling buruk dalam sejarah umat Islam secara keseluruhan. Aspek-aspek lain yang lebih penting banyak terlupakan. Sejarah perpolitikan umat Islam layaknya cebol yang lemah jika dibandingkan sejarah pendidikan yang menyerupai raksasa agung dan mengagumkan, kata Qutb. Ribuan intelektual dan ulama yang ahli dalam berbagai bidang telah lahir dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam terdahulu. Baiklah teman-teman, itu bagian pertama pada buku Bacalah. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya mau tidur bersama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.